dipulangkan ke lobby. Dan Street pun nampaknya masih tertolong oleh 05 meskipun di luar zona. Cukup. Ini benar-benar bahaya banget karena saya sendiri benar-benar main di luar zona cukup agresif. Dia bakal langsung jump shot dengan vektornya. Dan EVOS menuju ke rumahnya di mana Bayfront menjadi blue zone. Tapi sekali lagi Onyx Olympus turun ke Council Hall seperti biasa. Dan habis itu mereka bakal ke Bayfront. Di bawah ada Aura dan juga DG yang sering banget ketemu di Stone Ridge. Nampaknya Aura sudah dapat senjata juga dari Amek. Sudah memegang AN94 tentunya. Ya, dan juga seperti ada fight early di mana The Base bertemu dengan Bumi Sport dan juga IOG, lihat. Waduh, IOG habis buya, apakah tusuk karena Rulgot? Udah mulai kritis nyawanya dan ternyata langsung dipulangin oleh Bumi Sport yang mulai hungry membara kali ini. Di mana Beyond bakal coba untuk mencari lawannya ini, dia Mang yang bakal coba untuk dipulangkan satu persatu. Masih ada Chrono, HNSC bakal coba untuk jump shot dan Chrononya masih menyelamatkan lawan. Di mana kali ini HNSC bakal coba untuk memilih posisi yang lain, bakal bergerak juga ada Lord dengan MP5-nya. Bakal coba untuk mencetak dapat satu critical damage dari seorang dan Bumi Sport berhasil dieliminasi dan ditaunting langsung oleh Lord. Itu dia yang habis buya berhasil untuk mendapatkan 4 poin kill kalian walaupun harus terpulangkan satu player. Tapi kita bakal beralih dulu di mana ada Aura, mana Bang? Ini dia. Auranya ada di Stone Ridge ketemu sama tim DG. Kalau dari equipment juga kali ini Aura gunsnya belum punya vest maupun juga helm ya. Pakai SM8 juga, Piu juga gak punya helm kali ini. Cuma udah ada senjata jarak dekat juga, sebuah P90. Bener-bener banyak banget P90 yang kita lihat dari tadi. Dan kalau misalnya dari posisinya sendiri, gue lebih ngelihat ini sebenarnya nggak ada yang diuntungkan sama sekali ya. Sama-sama punya komponen masing-masing. Tinggal zonanya aja. Kalau misalkan masih dapat zona, mereka bisa hold lama banget ini. Ya, tapi gua rasa di sini masih diuntungkan banget dengan tim DG, lihat. Karena notabene DG tuh berhasil untuk mendapatkan ke bawah ya. Karena kita lihat kali ini ada kemungkinan besar banget kalau misalkan gua tebak nih ya. Zonanya terakhir bakal ada Dravenry. Kalau misalkan gua tebak, karena jarang banget nih kalau misalkan zonanya sampai ada command post atau apalagi ke desap, itu benar-benar jarang banget. Itu bakal jadi hal yang langka pastinya. Dan di Ravener sendiri udah ada tim EVOS yang udah ngamanin. Bakal ada perang lagi kali ini, ada Sam tidak bakal nembakin ke arah gol. Juga masih ada Chrono nampaknya yang menyelamatkan lawan. Untuk muter dulu dan di scan sekitar oleh tim EVOS Esport ya. Oke, dan gua rasa di sini Woodpecker yang dipakai oleh teman-teman dari EVOS Esport mencoba untuk ke tapping ke arah bawah, di mana Onyx Olympus ya bakal mencoba untuk mundur. Dia tahu nih, wah di atas sudah ada yang setup. Dia mencoba untuk mundur aja, tapi hati-hati karena di belakang sana masih ada tim juga yang mencoba untuk holding position. Gue rasa Onyx sendiri harus manfaatin compound kayak gini. Mereka hold aja, masih zona juga ya kan. Jadi mereka benar-benar hold aja. Kalau misalkan ketemu musuh di luar, itu lagi lari di open field, kasih pressure. Itu ngebuat kayak musuh lain tuh aware. Jadi akhirnya musuh yang lain itu terpancing untuk dihajar karena lu nggak punya compound gitu ya. Jadi untuk tim Onyx sendiri kalau gua rasa mendingan mereka diem dulu di sini karena juga masih di dalam zona. Dan ini juga masih zona kedua ya, dan masih 9 tim 32 yang alive. Mungkin itu menjadi acuan juga untuk teman-teman dari Onyx Olympus mencoba untuk bermain sabar lagi. Iya, sabar aja, dan keputusan mereka untuk naik ke arah atas juga. Ini untuk nge-scan pastinya di sekitar open fieldnya siapa yang ada lari. Dan kalau misalkan mereka tiarap, itu bener-bener udah gak kelihatan nama musuh. Jadi bener-bener bisa dipakai banget. Jadi lo kayak jongkok dulu sambil muter-muterin, abis itu tiarap. Itu bener-bener efektif banget untuk tim Onyx sekarang. Ya, dan ini dia untuk match kedua kita di Kalahari. Sepertinya di match kedua yang dimana zona ketiga maksud gua yang mencoba untuk menyusut, tapi belum ada pecah war lagi nih, lihat. Yep, tapi kayak Bigetron dan juga pastinya Aerowolf yang bakal ketemu kali ini. Satu orang udah berhasil ditolong, yaitu Black, dan bakal coba pakai medkit terlebih dahulu. Mereka bakal bergerak coba untuk masuk ke dalam zona, tapi sekali lagi kali ini kayak Aerowolf cukup kesulitan untuk segera masuk ke dalam zona karena udah ada Bigetron Beat yang mengamankan high ground di daerah desaf. Ya, dan gua rasa di sini Halcyon bakal mencoba untuk mencari vision yang enak. Dia bakal mencoba melihat di mana aja kah teman-teman dari Bigetron Beat mencoba untuk setup ini ya gameplay mereka. Karena gua rasa teman-teman dari Aero bakal mencoba untuk nge-split. Jadi kita bisa lihat Halcyonnya berhasil untuk mendapatkan daerah desop bawah. Sedangkan teman-teman dari Bigetron ini pasti visionnya nggak sampai ke Halcyon. Iya, visionnya nggak dapat juga. Cuman kalau misalnya turun ke bawah, ternyata ada Anca dengan snipernya berhasil menjatuhkan sang kapten kita Halcyon. Langsung dikirim ke lobby. Tinggal 3 orang dari Aerowolf. Dan ternyata itu adalah cuma alih-alih isu aja. Karena Aerowolfnya tiba-tiba ngirim 3 orang untuk segera masuk ke dalam zona. Jadi kalau misalkan gue bisa prediksi, ini Bigetron udah natakin banget Aerowolf. Dia ngeliatin dan Aerowolf udah tahu gue gak bakal bisa lewat. Gue harus kayak ngasih satu umpan untuk gue bisa masuk ke dalam zona. Akhirnya ini Aerowolf bisa masuk ke dalam zona.
Waduh, ini keren sih. Ini kayak pengalihan, Iya. bener-bener pengalihan yang bekerja banget gitu. Iya. Dan ya, sepertinya masih tersisa 31 orang. Ini berarti hanya terpulangkan Aero Halcyon-nya doang. Halcyon doang. Dan juga kalau misalkan ternyata tebakan gua salah, Revenery-nya nggak dapat zona, dan kali ini agak sulit nampaknya untuk keluar dari arah Revenery juga karena udah ada tim Onyx yang dibawa, malah diuntungkan untuk Onyx kali ini. Jadi tim EVOS-nya agak bisa dibilang dirugikan karena zonanya ternyata nggak tertebak dan nggak nyampe ke arah tim EVOS sendiri. Dan ternyata Boss Nightmare pun ketemu dengan tim Onyx, udah tembak-tembakan juga, bakal mengamankan sebuah tenda. Satu orang udah mengamankan zona tentunya, kali ini ke arah command post. Nightmare bakal pulang ke rumahnya, tapi dia harus mengusir penduduk teman-teman dari Onyx Olympus. Bakal ada di baju ya kan? Bakal diajarin dengan double factornya juga, kali ini satu orang berhasil dijatuhkan, yaitu Jar. Langsung dibola lagi ke lobby sang tapi dua orang berhasil di knockdown dari tim Onyx. Boss Nightmare udah mengamuk, tapi ternyata ada granat masak dari seorang Wiza, berhasil menyentuhkan Aib God. Masih ada Fearless tanpa takut juga, ternyata Onyx Olympus berhasil diamankan oleh tim Boss Nightmare. Wah, ini Onyx 3 orang doang loh. Onyx Olympus kayaknya tidak bersemangat seperti hari pertama. 3 lawan 4, satu orang tuh udah di dalam dari tim Boss Nightmare, udah kalah personil. Tapi kita bakal pindah dulu ke arah tim EVOS dan juga SES tentunya. Dimana 05 bakal coba untuk menyelamatkan seorang Street, dan ternyata Apollo bertemu dengan Heyu di dalam survivor dari The Prime yang berhasil dipulangkan ke lobby. Dan Street pun nampaknya masih tertolong oleh 05 meskipun di luar zona. Cukup, ini benar-benar bahaya banget karena saya sendiri benar-benar main di luar zona cukup agresif. Dia bakal langsung jump shot dengan vektornya, berhasil satu tapi sampai tertunda kayak 7 kritis nyawanya, kayak nggak bisa diamankan lagi. Dan juga Ses, habiskah dia di dalam zona karena zonanya udah semakin sakit, Baby Mbun. Ya, tapi gua rasa di sini teman-teman dari Sesmizu yang berhasil untuk menggunakan, yang berhasil untuk menatakin teman-teman dari EVOS. Mereka kita lihat nih, dia memakai Fort, tapi zonanya cukup sakit banget loh. Ada launchpad. Ada launchpad, the power of Fort kali ini berhasil menahan zona juga. Ada inhaler, ada medkit, tapi Jojo nampaknya bakal ditinggal. Dan ini suatu bayaran mahal juga karena mereka harus ninggalin Jojo di belakang. Tapi di depan udah ada lawan lagi, yaitu Bigetron Beat. Ini dia bakal ketemu sama SCS yang ternyata masih bisa memanfaatkan patahan di bawah, dan Fung pun masih bisa selamat. Ya, untungnya masih ada obstacle atau batu tipis ya yang bisa untuk mengelabui musuh-musuh yang ada di depan. Dan ini dia, kita bisa lihat Sesmizu yang bakal mencoba untuk masuk ke dalam zonanya, mengingat di depannya ada Bigetron. Waduh, Bigetron mulai panas nih kali ini nih. Black tinggal 3 juga, Black naikkan ke atas. Ternyata ada Yoji kali ini yang sudah membara tentunya. Dan Island of Gods, berhasilkah mereka menguasai pulau karena udah ada 6 poin eliminasi yang diamankan oleh Island of Gods. Dan ternyata di sana sama pun EVOS Esports berhasil dieliminasi di posisi ke-6. Tinggal 5 tim tersisa. Masih ada Set, dia coba untuk masuk dalam zona. Tembakan langsung dari Hands cukup membuat tim SCS kesulitan untuk masuk ke dalam zona. Ya, ini dia dari Bion yang tadi on point banget, men-tapping menggunakan M14-nya Lihan. Amek berhasil untuk knockdown dan mempulangkan Kojak. Masih ada Chrono juga, tapi kali ini bakal tembak lagi seorang yang terjatuh. Dan ternyata Anca dengan MP5-nya gak bakal dikasih ampun. Ternyata Aura Feather pun datang menyelamatkan timnya. Bigetron Beat berhasil dipulangkan di posisi ke-5, tinggal 4 tim. Tapi kita lihat tim 4 langsung join to fight. Boss Nightmare akan memberikan mimpi buruk ke arah lawannya kali ini. Ada Rubah yang bakal dicari juga, bakal untuk masa terlebih dahulu. Udah ada Chrono juga di spawn tentunya kali ini. Dua vector, tapi kita terjatuh. Masih ada Father, ya cukup bingung untuk lari ke mana. Ternyata di sisi lain juga ada pressure dari I Love Gas ke arah tim Boss Nightmare. Tembakan langsung, tinggal Apollo sendirian. MP5 berhasilkah 1 lawan 1? Amek versus tentunya dari bos satu orang lagi, itu Apollo yang tersisa. Masih mencoba untuk di revive aja, tapi zonanya udah mulai sakit banget. Amek sepertinya bakal mencoba untuk langsung masuk ke zona aja, tapi kita bisa lihat ya ada IOG. Yap, IOG juga bakal masuk juga. Ada Kronos sudah aktifkan seorang Amek untuk nambahin movement speednya, bergerak ketemu langsung jam 14. Ternyata Nightmare bertumbang dan juga Lord berhasil mendapatkan Amek. 8 poin eliminasi untuk Island of Gods kali ini, dan ternyata Buya untuk Island of Gods. Wah.